Halo semua, kembali lagi nih bertemu dengan saya Dr. Elias Ginting. Pada sesi kali ini kembali kita akan membahas ya seputar kehamilan, yaitu terkait dengan ultrasonografi ataupun USG dan juga pemeriksaan USG terutama pada ibu hamil. Pada sesi kali ini kita akan membahas manfaat dari USG terutama di trimester 1. Yuk kita sama-sama bahas ya bunda-bunda semua. Jadi pada kehamilan ya, selama 9 bulan kehamilan itu wajib ataupun perlu dilaksanakan yang namanya pemeriksaan USG. USG ini memeriksa secara detail terkait dengan kandungannya ya ataupun janin yang dikandung. Pada sesi ini kita akan membahas manfaat USG pada trimester yang pertama ya. Jadi sebelumnya bunda harus tahu ya, kalau trimester pertama itu usia kandungannya berapa nih, ada yang tahu? Ya benar ya, dari 1 minggu sampai 12 minggu. Jadi ada 6 manfaat bunda yang secara umum ya ada pada pemeriksaan USG ya. Yang pertama itu adalah untuk mengkonfirmasi kehamilan secara pasti. Jadi misalnya bunda sudah hamil nih ya, merasa mengidam, telat haid ya, terus kemudian pemeriksaan tes spek positif. Nah jadi memang harus dikonfirmasi lagi nih oleh USG untuk memastikan memang benar-benar hamil atau tidak, sehingga pemeriksaan USG menjadi salah satu pemeriksaan yang memastikan tanda hamil yang yang pasti begitu. Nah itu yang pertama bunda. Terus yang kedua, manfaat dari USG itu adalah untuk memastikan kandungannya ini ya ataupun kehamilannya ini itu berada di dalam rahim atau berada di luar rahim. Jadi dari USG ini kita bisa tahu bahwasanya oh ini hamilnya, janinnya ini ada di dalam rahim atau di luar rahim. Kalau kita hanya lewat tes spek ya bunda ya, garis 2 kan ini mengkonfirmasi memang hamil, tapi untuk memastikan dia janinnya itu ada di dalam rahim ataupun di luar rahim itu kan tidak bisa. Jadi hanya bisa diperiksa lewat yang namanya USG. Itu ya bunda ya, manfaat kedua dari USG pada trimester yang pertama. Kalau tadi kehamilan normalnya itu kehamilannya itu ada di dalam rahim ya, tapi ada beberapa kasus yang dia kehamilannya itu berada di luar rahim. Ini kita sebut dengan kehamilan ektopik ataupun dia berada di luar. Saat kehamilannya ini menjadi masalah ya, misalnya terjadi keguguran ataupun dia pecah ya di salurannya, di tempat dia menempel, maka ini kita sebut dengan kehamilan ektopik terganggu. Itu ya, jadi bunda bisa tahu nih manfaat dari USG trimester pertama. Yang kedua, yang ketiga nih bunda, untuk memastikan jumlah dari janin yang dikandung, apakah ini dia satu bayi saja atau mungkin 2 atau bahkan lebih ya. Nah kita sebut dengan kehamilan kembar ataupun kehamilan gemeli. Nah jadi untuk mengkonfirmasinya memang harus dari sejak dini bunda, dari trimester pertama ya, dari 3 bulan ke bawah itu kita sudah bisa lakukan pemeriksaan. Itu justru harus kalau pengalaman saya ya, waktu USG kalau dia misalnya sudah masuk di trimester 2 apalagi trimester ketiga, kadang agak susah untuk menilai kehamilan kembarnya ataupun gemelinya karena kan badannya itu sudah besar. Jadi sekarang dia berdempetan, makanya agak susah. Tapi kalau di trimester pertama itu mudah untuk kita pastikan dia kehamilan kembarnya. Itu ya bunda ya, manfaat yang ketiga. Itu ya bunda, yang ketiga tadi. Nah yang keempat adalah untuk menentukan hari perkiraan lahir ataupun HPL-nya. Jadi kalau misalnya bunda ada lupa nih ya terkait dengan kemarin itu dok saya tanggal berapa ya, ataupun haid saya tidak teratur
Jadi saya bingung haid terakhirnya tuh kapan. Jadi ini bisa ditentukan lewat USG ya Bunda ya. Tapi USG yang paling utama untuk menentukan hari perkiraan lahir ya, ataupun estimate date delivery ya, tafsiran persalinannya ini itu pada trimester pertama saja Bunda. Pada trimester kedua, trimester ketiga ini agak sulit untuk menentukan HPL-nya ataupun hari perkiraan lahirnya. Sebaiknya yang dipakai itu adalah di trimester USG yang pertama kali di trimester yang ke-1 ya. Jadi trimester pertama itu biasanya itu menjadi patokan kita Bunda ya untuk menentukan HPL-nya di tafsiran ke persalinannya itu ya. Itu yang keempat Bunda. Terus yang kelima sudah pasti nih untuk menentukan melihat detak jantungnya siapa nih yang Bunda ya senang ya yang bunyi duk 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 tok tok tok. Nah itu ya, itu suara jantung bayinya. Nah itu ya, itu sudah pasti juga pemeriksaan di trimester pertama. Terus di trimester pertama nih, ini yang ada salah satu pentingnya juga Bunda, yaitu untuk memeriksa ada kelainan kongenital ataupun kelainan bawaan. Jadi ini biasanya ya diperiksa di bagian lipat dari bagian leher belakang, dinilai ketebalannya apakah dia normal atau tidak. Kalau dia terlalu tebal ataupun tidak normal, ini berhubungan dengan masalah kongenital ya, seperti masalah-masalah gen dan lain sebagainya, seperti autisme dan lain sebagainya. Nanti dia akan diperiksa oleh dokternya. Itu ya Bunda ya, perlu diperhatikan 6 manfaat yang Bunda dapat kalau Bunda melakukan USG di trimester pertama. USG di trimester pertama ini penting sekali Bunda, karena dari 6 hal ini tadi bisa menggambarkan bayinya ini baik atau tidak, janinnya ini, kandungannya ini baik atau tidak. Karena beberapa poin ya dapat terjadi, misalnya tadi kan kita yang di nomor 2 ya, nomor 3 tadi itu mengkonfirmasi ada janin atau tidak di dalam ya. Nah, ada kehamilan yang disebut dengan blighted ovum. Blighted ovum itu Bunda ya, dia hamil, dia telat haid, ngidam dan lain sebagainya, tanda-tanda ibu hamil. Diperiksa test pack positif nih, garis 2. Ya, ternyata waktu di USG ya memang dia ada kehamilan tapi tidak ada isi. Jadi disebut dengan blighted ovum. Atau yang kedua nih Bunda, dia diperiksa hamil ya, test pack-nya positif 2, terus kemudian tanda-tanda mual, muntah, morning sickness ya, tanda-tanda hamil ada semua di dia. Terus diperiksa ternyata tinggi rahimnya lebih besar nih dari usia kehamilannya. Harusnya usia kehamilannya baru mungkin 4 bulan ya, tapi ternyata waktu diperiksa kok tinggi fundus uterinya ataupun tinggi rahimnya sudah sekitar 7 bulan lebih begitu. Nah, ini harus konfirmasi USG. Biasanya nih ini disebabkan oleh karena penyakit-penyakit hamil anggur ataupun mola hidatidosa. Nah, jadi memang dari sejak dini itu harus dilakukan yang namanya USG. Itu ya Bunda. Jadi jangan lupa untuk USG terutama di trimester 1. Nanti jangan lupa juga untuk dilihat ya video saya yang sebelumnya terkait dengan ANC supaya menjadi tambah pemahaman terkait dengan kehamilan dan juga seputar pemeriksaan kehamilan. Itu ya Bunda. Jangan lupa juga untuk subscribe ya, like, komen, dan share supaya bermanfaat juga untuk teman-teman ataupun bumil-bumil yang lainnya. Terima kasih banyak. Semangat selalu. Salam sehat.